Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu untuk workstation ITN SA. Kalau di modul C ini kita akan lihat bahwa kita tadi udah menginstalasi di DC, kemudian yang di SRV, kemudian Edge nanti itu sebagai firewall atau gateway-nya, kemudian kita arahkan ke workstation, kemudian Windows Debian. Di sini dia Debian berapa ya? Debian OS. Di sini dia menggunakan Windows Server 10 si laptop. Kemudian di sini Debian 13, Windows Server 25, Windows 11 sistem operasinya yang digunakan untuk aplikasi. Jadi kita yang tahapan ini belum, yang tahapan ini udah, yang basisnya GUI sama CLI, kita masuk ke Windows 11. Oke, kita buat virtual mesinnya, kemudian kita pilih OS nya Windows 11. Windows 11, kemudian kita pilih next. Windows 11 kita kasih namanya itu client, kemudian kita pilih next. Nah, di sini TPM-nya kalau kita lihat di sini TPM mana tadi bacanya TPM-nya? Oh, dia tidak dikasih tahu di sini, tapi di sini ada nggak? Windows client, dia DHCP ya. DHCP nantinya ITN SA 172. Oke, terus ada RAID juga, kemudian ada routing, ada Ansible-nya juga. Kalau di sini di modul C-nya ini workstation DHCP ini DHCP, kemudian difungsikan servisnya sebagai client, kemudian dia menggunakan Windows 11. Oke, untuk passwordnya itu kita bisa menggunakan password yang sudah direkomendasikan di soal. Oke, coba kita cek. Si Windows normally kamu butuhkan akses inet karena udah pre-konfigurasi, tapi menggunakan password. Kita pakai password ini aja, tapi 2006. Oke, ini yang tahun 2025. Yang 2026 di sini kan tidak dikasih tahu untuk passwordnya. Oke, kita kasih password 2026. Kita samain aja dengan si servernya. Oke, kemudian kita next. Ini bisa copy juga, bisa kita next. Only file membutuhkan support TPM, NP, RAM, PMS, dan sebagainya. Kemudian kita menggunakan 64. Customize-nya kita menggunakan ini. Kalau di sini dilihatnya itu langsung ke Edge, ke firewall-nya ya, kabelnya ini. Kita masuk ke CD-nya, kita masukkan dulu ISO-nya, Windows Server not PM, kemudian OK, kemudian NAT-nya kita pilih yang ke
8G. Ini dia langsung ke kabel 8G. Ini berarti oke. Kalau kita lihat di soal ini, dia arahnya ke server, kemudian yang ini arahnya ke klien. Jadi satu gambar ini kita masukkan ke DC interface-nya. Jadi kan ini 3 interface ya. Otomatis ini kita masukkan ke apa namanya? Ke workstation. Si klien. Ini kita fungsikan si klien. Ini kita server servi. Oke, kita lihat dulu penamaannya. Ini ada DC sebelah kanan, berarti yang ini. Kemudian 8G berarti yang ini. Klien kiri. Nah, ini berarti klien kiri. Ini kita harus ini tengah nanti, berarti ini dia ke sini, ke sini, ke sini. Kemudian workstation ini dia kegabung nih, 2 interface lagi nih antara ini dengan ini gitu. Berarti kita nambahin SRV. SRV enggak ada. Oke. Ini kita kasih 8G tengah, kemudian kita tambahkan LAN segmen. LAN segmennya kita ganti SRV kiri. Oke, kita tambahkan, kemudian klien kiri. Ini kita ganti workstation aja, workstation. Oke, jadi ada beberapa interface nanti yang harus kita buat di sini. Ini dia tersendiri interface-nya. Ini dia yang ke 8G ini ada 2 interface yang harus terhubung ke sini. Ini ke SRV, ini ke 2 ini ke workstation. Berarti ini 1, ini 2, ini 3. Berarti yang kita hapus adalah klien kiri ini. Oke, di LAN segmen klien kiri kita remove. Oke, berarti ada 3 DC kanan, 8G yang tengah, SRP yang kiri, kemudian workstation nanti ada 2. Oke, kita buat penamaannya seperti itu. Berarti yang Windows itu kita masuk ke workstation, kemudian kita close, kemudian kita finish. Oke, ini 4 GB, kita coba instalasi 4 GB dulu biar cepat. Prosesornya 2, ini ISO-nya, ini LAN segmennya. Oke, kita mulai. Oke, Windowsnya
bahasanya kita menggunakan bahasa Inggris, time-nya kita ganti Indonesia. Oke, keyboardnya US, kemudian kita pilih next, kita pilih install now. Oke, untuk lisensinya kita accept, kita pilih custom, kemudian kita pilih new, partisinya kita suruh dia bikin semuanya. Nah, di sini ada sistem, ada MSR reserve, kemudian kita primary-nya kita install OS-nya. Kita tunggu proses instalasi Windows 11, baik itu dia copy filenya, kemudian fitur-fiturnya, kemudian instalasi update-nya. Mudah-mudahan bisa nge-create 4 PM. Berapa ini totalnya? 1 2 3 4 5 PM ya yang modul C. Di sini dia nginstall Active Directory, DNS, IIS, ini untuk webnya. Kemudian di bagian firewallnya admin-nya ini ada RAS, DFS, DHCP, FSRM, kemudian share folder. Nah, di sini juga dia di servernya ini Active Directory-nya, DNS-nya, GPO-nya sama IIS. Kita tunggu proses instalasi si Windows-nya. Ini lumayan memakan waktu juga ya. Ini baru 7%. Ini di 846. Asam mangganya.
Oke, udah 97%. Oke, udah selesai 100%. Dia akan konfigurasi fitur-fiturnya, kemudian dia update ulang, kemudian nanti dia akan finishing seluruh instalasi ya. Melalui proses update, kita tunggu. Kita tunggu proses restart. Oke, kita tunggu servisnya jalan. Lumayan agak lama ya, basis kui. Hehe.
Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini negara kita Indonesia, kita pilih yes. Dia akan verifikasi zona waktu ya. Kemudian ini keyboardnya kita gunain keyboard US, kemudian kita menggunakan second keyboard layout, kita pilih skip aja. Oke, let's connect to network, ini kita pilih tidak menggunakan internet ya. Continue with limit setup. Oke, kita pilih connect now dulu. Jadi ketika kita tidak ada koneksi ke internet, maka dia akan continue with limit setup. Oke, kita kasih namanya, kemudian kita pilih passwordnya, password 2026. Oke, kita pilih next, konfirmasi lagi, password 2026. Oke, ini security questionnya. Oke, nama pemeliharaan kita kasih kucing untuk verifikasi. Kemudian yang kedua, nama childhood name, tempat lahir, Padang Sidempuan. Oke, kemudian kita next lagi. Pertanyaan ketiga, SD Salambu. Oke, kita pilih untuk security questionnya. Oke, kita pilih next lagi untuk privacy-nya. Dia untuk validasi security di Windows ini sangat tinggi ya. Mau nggak mau kita harus berhati-hati gitu. Untuk penyesuaiannya tadi, untuk nama panggilan dan sebagainya disesuaikan dengan data teman-teman semuanya biar bisa memudahkan. Kita tungguin beberapa menit lagi.
Nah, ini udah selesai, kita menunggu proses instalasi. Oke, ini username-nya tadi, kemudian ini tombol power. Oke, ini tampilan Windows 11 client. Oke, untuk materi hari ini instalasi Windows client-nya sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.